Nah, air apa ya? Air mani. Apakah itu wajib mandi junub? Wajib. Apapun aktivitasnya sengaja tidak sengaja keluar air mani ya wajib mandi. Tapi mandi airnya kurang saat gitu. Wah, tanggung ini. Sekalian dah dipraktekin. Jadi tetap wajib mandi. Ini hebatnya nih. Rahasia air mani itu suci. Apapun yang keluar dari dua lubang itu najis kecuali air mani. Ini alasannya Allah hendak mengagungkan manusia. Di antara makhluk Allah yang paling mulia kan manusia. Kenapa alasannya? Ya karena kita itu dari air mani. Sementara manusia itu suci. Kalau najis, nah turunan najis. Jadi itu. Artinya, ya ini berkaitan dengan riwayat Siti Aisyah, riwayat subuh gitu ya. Ini merada parno sih ya. Nabi tuh memakai jubah, kain lah, yang ada bercak maninya. Ya biar tidak kelihatan kotor di kerik doang. Nah kalau najis kan dicuci lah, kalau cuma ngilangin biar nggak kelihatan ngecap. Artinya nggak najis. Yang bujangan nggak boleh dengerin. Ya silakan. Jadi air mani yang netes di tangan itu nggak najis maksudnya? Enggak. Air mani itu nggak najis. Tapi harus waspada. Sebelum air mani mengiringi, ketika prosesinya syahwat tinggi, ini ada cairan bening, mazi, itu najis. Pasti itu tadi ya. Pasti. Mazi itu najis. Nah, kok bisa air? Ya, maninya tidak. Kalau ketika ya maaf bahasanya agak apa? Menyalurkan syahwatnya, nih lo ngomong syahwat direkam. Ketika menyalurkan syahwatnya otomatis tidak ada. Wah, madi itu tidak ada. Nah, yang biasanya daya hayal, udah tegang banget, gak sempet keluar air mani, tetap keluar cairan itu najis, bening, madi. Berarti kalau sama istri mah nggak keluar ya air madi itu. Keluar mati dulu. Ya, tergantung. Biar paham. Artinya gini, kalau tadi bicara mimpi itu otomatis syahwat alami itu tidak ada madinya. Itu mana? Yang madi itu daya hayal. Belum sempat keluar mani tapi udah tegang banget, itu pasti akan keluar yang namanya cairan bening. Itu najis, bukan mani. Ada lagi yang namanya wadi. Wadi itu biasanya orang dari ekspresinya gini, dia ngangkat beban berat. Yang beban berat tadi di luar kapasitas dia dipaksain, itu akan ada itu ada keputih-putihan dikit, bening putih. Itu juga najis. Stres yang tinggi kalau bahasa kita dipaksakan. Nah, kita yang paling mudah ngangkat barang nih, padahal mah berat. Kita benar-benar, tapi kita paksakan di luar kapasitas kita. Kalau capek kan bisa juga paksa. Keluar. Ya bisa. Jadi yang mimpi tahu-tahu basah gitu pagi-pagi. Itu apa wajib Itu mandi? bisa ngompol itu. Ngompol. Ya kita lihat aja. Beda kan ya tahu sendiri dah. Lah kalau basah kuyup itu mah ngompol berarti. Maksudnya itu wajib mandi nggak? Ya wajib mandi. Walaupun kita nggak berasa mimpi atau nggak gitu. Ya mau apapun itu, ketika sudah pada akhirnya ketika bungku basah, dilihat aja. Bercakap beda ini mah. Ada kenyal-kenyalnya. Ya udah mandi lah. Jadi kalau misalkan kerja berat atau kerja kelamaan gitu terus air mani najis ya? Ya najis. Ya itu ketahuannya, itu akan berasa kok. Berasa keluar itu. Ya artinya memaksakan dari di luar kapasitas kita, kita maksa tadi ngangkat beban berat.
Umpamanya kekuatan kita cuma 50 kilo, ternyata 100 gitu kepaksain. Ya sih kuat, cuman kan gitu kan. Itu biasanya ngeden lah, itu keluar. Kalau kerja berjam-jam, kerjanya nggak berat. Ya kalau aktivitas itu normal, tidak akan keluar. Normal ini yang benar-benar di luar kemampuan kita paksain. Abnormal. Itu berkaitan dengan ngeden sebenarnya. Bukan ngeden Enak. Itu lagi Ustaz, ya, terakhir kali. ya satu aja ya. Terakhir. Monggo. Silakan. Iya. Apa sebabnya Pak Ustaz? Manusia tuh lebih condong memikirkan dunia daripada ke akhirat. Ya sudah Apakah semestinya. memang itu memang watak manusia seperti Udah itu? watak. Allah sudah menghendaki seperti itu. Di dalam surah Yusuf ayat 52. Ini ucapan Nabi Yusuf ya. Ini ucapan Nabi Yusuf yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kata Nabi Yusuf itu, ini asbabun nuzul ayat ini ketika beliau habis terkena fitnah, kemudian beliau dipenjara. Beliau mengucap begini, Innan nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sebelumnya wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u, dan aku tidaklah membebaskan diriku. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan aku tidaklah membebaskan diriku dari dosa. Artinya beliau ngaku. Ini ayat tafsirannya wa ma ubarri'u nafsi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari dosa. Artinya beliau ngaku berdosa. Walaupun tidak melakukan ya. Ini hebatnya derajat Nabi. Pikiran jelek aja tidak melakukan dosa. Kalau derajat Nabi mah beda sama kita. Anugerahnya manusia model kita nih, pikiran jelek, berniat jelek tapi belum dilakukan, belum dianggap dosa. Kalau model begini sejatuhnya ke Nabi, itu secara adabiah merasa berdosa. Sebab kakak pantas lah. Ini ucapan Nabi Yusuf. Jadi kan begini riwayatnya. Kan pernah Nabi Yusuf kan digoda oleh Zulaikha. Karena kecantikan Zulaikha, Nabi Yusuf punya daya tarik. Cuman karena keimanannya kuatlah dan Allah menjaganya, dia tidak terbebas dari zina. Cuman ketertarikan beliau mengakui. Kalau model kita kan udah biasa, tidak berdosa. Karena kita tidak melakukan. Nah kalau makomnya Nabi mani, karena adabnya lebih tinggi dari manusia biasa, cuman perasaan doang udah berasa dosa gitu. Nah kemudian inna nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu senantiasa memerintah atau mengajak kepada keburukan. Nafsu di sini adalah harapan-harapan manusia. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku. Rahmati diridhoi maksudnya. Nafsu di sini adalah sesuatu yang menjadi daya pikir manusia sampainya pada keinginan-keinginan yang tidak dicapai. Apa sih manusia yang nggak mau? Ya semua nafsu ya. Pingin kaya, manusia ya semuanya pingin kaya. Pingin jabatan, pingin harta melimpah, pingin rumah mega, pingin bini kalau bisa mah pingin lebih dari satu, cuman dia kagak berani gitu. Mikirin doang mau beraninya, berakteknya kagak berani. Daripada kiamat sugro. Keluarin pisau. Jadi udah Allah sudah menggariskan seperti itu. Jadi watak manusia pada umumnya akan mengikuti perintah nafsunya. Nah cuma di sini illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Tuhan, diridhoi. Misal gini, antara nafsu yang tidak dirahmati dengan nafsu yang dirahmati. Misalnya nafsu kita ingin kaya, ya benar ya. Semua manusia bernafsu ingin kaya lah. Salahnya karena nafsu tadi atas desakanlah amarah, makanya di istilah nafsu amarah. Amarah itu adalah bisikan setan yang kita ikuti, itu amarah namanya. Bukan marah bukan amarah di sini, keinginan-keinginan yang wajib dicapai dengan cara apapun namanya amarah. Jadi pingin kaya, ngikutin bisikan setan, maka kayanya dengan cara korupsi, mencuri, nyopet, merampok segala macam. Itu amarah. Ngikutin maunya bisikan setan. Watak manusia kan banyak kan begitu. Apage dicapai, apage dilakukan. Nah, illa ma rahima rabbi, bila pingin kaya, tapi yang dirahmati, ya kerja keras lah. Bekerja keras, tidak masalah manusia kaya, cuman caranya. Syahwat, ya manusia apa ke? Udah jujur baik kan, kalau lihat yang bening-bening, pikiran udah kemana baik. Misal itu ya. Salah kalau dengan cara jajan seenaknya misalnya.
Lo ada nafsu syahwat yang dirahmati ya tadi nikahi. Ya kan ujungnya mas sama menyalurkan syahwat. Cuman bagaimana Allah ridho atau tidak ridho itu doang. Jadi pada dasarnya manusia emang tempatnya itu. Semua manusia itu pada dasarnya sudah kehendak Allah ingin memenuhi segala keinginannya, ingin. Karena diiringi dengan bisikan-bisikan setan. Cuman yang tidak boleh kita lupakan illa ma rahimah rabbi. Lah emang manusia memang nafsu. Manusia itu semuanya berdasarkan nafsu. Cuman masalahnya bagaimana nafsu ini mengikuti kehendak Allah. Nah, kebanyakan manusia kan karena mungkin tidak kuat terjerat keinginan-keinginan tadi berdasarkan nafsunya, bisikan setan, ya berbagai cara itu yang disinggung ayat ini. Padahal ilama rahimah rabbi ya, ada kok nafsu yang memang Allah rahmati, Allah ridho. Ya tadi, cara mencapainya gimana kira-kira Allah ridho tidak, itu doang. Udah ya. Kalau ada lagi tulis aja buat pertemuan berikutnya. Saya mah cuma usul tadi. Ya, mangga. Nanti kalau pas jadwal khotib, kapan? Pas jadwal khotib itu coba dibahas masalah tolabul ilmi fardhotun. Batasan-batasan fardhoh itu. Nah, Faridoh. Tadi sebenarnya sih bisa aja kalau takut kepanjangan waktunya. Jadi benar. Faridoh ya. Iya. Jadi singkat saja gini ya. Kenapa terkadang menuntut ilmu itu tidak greget sebagaimana faridoh yang lain? Sholat itu faridoh. Tapi karena sholat ketentuannya jelas, waktunya ini, sholat 5 waktu, jumlah rakaatnya ini, dan tak aturannya. Sehingga manusia punya tuntutan untuk menaati. Tapi faridohnya tolabul ilmi itu tidak ada batasan-batasan tadi. Kan Batasannya adalah minal. ya, kalau bahasanya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, itu batasannya. Dari boyan sampai liang lahat. Cuman di dalam waktu kurun ini kapan? Para ulama memberikan ketetapan begini. Manusia wajib menuntut ilmu manakala dia punya waktu yang luang. Saya tidak bisa menyalahkan misalnya habis subuh dia harus jualan, ya jualan juga dia kewajiban cari nafkah. Yang kita sayangkan adalah habis subuh malah ya anggur-angguran misalnya, padahal ada majlis. Maka saat itu laku wajib, yang lalai berarti dosa. Nah, itu perlu disampaikan tadi. Catat. Bulan April nih. Bulan April, wah masih lama. Ingetin lagi, takutnya lupa. April sama Desember, Lebaran itu. Pas Ramadan jangan-jangan. Udah gitu aja Bapak. Mohon maaf, semuanya kalau ada ya Mbak ya, yang sepuh-sepuh khususnya, saya bahasanya suka nyablak, takutnya tersinggung. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang kurang. Gunawan itu namanya. Oh iya. Mohon maaf Pak ya, kalau ada bahasa saya nyablak gitu. Niatnya enggak nyakitin. Biar rame aja.